Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 2, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran pada sub C, pesan surat An-Nas. Yang minggu lalu kita sudah belajar melafalkan dan menghafalkan surat An-Nas. Dan sebelumnya marilah kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, kemarin pada hari Kamis yang lalu Bu Nisa sudah menjelaskan tentang surat An-Nas. Masih ingatkah tokoh An-Nas yang di dalamnya menjelaskan tentang surat An-Nas? Nah, surat An-Nas, sambil kita mengingat-ingat kembali, Bu Nisa mau tanya, ada berapakah jumlah surat An-Nas? Masih ingatkah, Nak? Ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Sambil ingat-ingat. Nah, selanjutnya, apakah arti surat An-Nas? Apa artinya ya, Nak ya? Artinya adalah manusia. Artinya surat An-Nas adalah manusia. Nah, urutan keberapakah surat An-Nas di dalam Al-Quran? Kalau surat Al-Fatihah adalah urutan yang ke-1, sedangkan surat An-Nas urutan yang terakhir. Keberapakah surat An-Nas kalau terakhir itu, Nak? Urutan yang ke-114. Nah, surat An-Nas diturunkan di mana, Nak? Surat An-Nas diturunkan di mana ya? Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Nah, selanjutnya Bu Nisa akan menjelaskan tentang isinya surat An-Nas itu apa ya? Surat An-Nas itu apa ya isinya? Setiap hari kita hafalkan, setiap hari kita lafalkan, apa ya isinya? Nah, Bu Nisa akan memulai pada ayat 1 yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Setiap kali kita akan memulai kegiatan sesuatu, kita harus memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan. Contohnya, setiap kita akan memulai sesuatu, kita harus membaca basmalah atau doa agar tidak terganggu dari godaan syaitan. Itu ayat 1. Kita lanjutkan dengan ayat 2. Ayat 2 berbunyi Maliki Yaumiddin. Artinya adalah Raja Manusia. Apa maksudnya Raja Manusia? Allah itu adalah yang merajai manusia. Allah yang menguasai manusia. Manusia hidup, manusia mati, manusia mempunyai rizki, itu yang mengatur adalah Allah. Hidupnya manusia itu adalah Allah yang mengatur. Untuk itu Allah disebut Raja Manusia. Ya, itu ayat 2. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-3. Nah, ayat 3 berbunyi Ilahin nas. Artinya adalah sembahan manusia. Siapakah sembahan manusia? Kita menyembah kepada siapa ya, Nak ya? Setiap hari Allah. Allah lah yang disembah manusia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang satu. Itulah Tuhan kita. Dan orang yang menyembah selain Allah namanya apa, Nak? Di kelas 1 sudah Bu Nisa jelaskan. Namanya adalah musyrik. Kita hanya menyembah dan
memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Pada ayat yang keempat, apa ya isinya surat An-Nas ayat 4 ya? Kita baca dulu ayatnya. Min syarril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Maksudnya adalah setan itu tidak nampak, tetapi selalu membisikkan kejahatan kepada manusia. Untuk itu di ayat 1 tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus berlindung kepada Allah setiap kali kita akan memulai sesuatu, biar setan tidak membisikkan kejahatan kepada kita. Karena setan itu selalu mengajak kejelekan, kejahatan. Nah, di selanjutnya pada ayat 5 berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa itu yang membisikkan kejahatan? Yaitu setan. Setan itu membisikkan kejahatan lewat hati manusia, bukan telinganya manusia. Kalau kita bisik-bisik dari telinga, bisa saja langsung keluar dari telinga kiri. Tetapi setan tidak. Setan itu lewat hati. Makanya manusia gampang untuk terpengaruh rayuan bujukan setan. Untuk itu selalu berlindung kepada Allah setiap kita memulai pekerjaan. Nah, selanjutnya pada ayat yang ke-6 yang terakhir, yaitu minal jinnati wan nas. Artinya dari golongan jin dan manusia. Maksudnya apa? Setan itu adalah bisa dari golongan jin dan manusia. Maksudnya kalau jin, nah setan itu bisa berupa jin. Apakah bisa berupa manusia? Bisa. Kalau orang itu berbuat kejelekan, berarti dia sama dengan setan, karena dia ikut rayuan bujukan setan. Untuk itu jangan sekali-kali lupa kalau kita memulai pekerjaan atau sesuatu apapun harus memohon kepada Allah agar kita tidak seperti apa nak? Tidak seperti syaitan. Nah, itulah nak dari ayat 1 sampai dengan 6 surat An-Nas. Isinya adalah intinya kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setiap kali kita memulai sesuatu harus berlindung atau berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Itulah isi dari surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 6. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah belajar tentang pesan atau isinya surat An-Nas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.